Podcast hari ini adalah bagian terakhir dari seri benda-benda terkutuk. Bagaimana perlakuan terhadap benda-benda terkutuk? Apakah kita sucikan atau kita musnahkan? Ada beberapa kejadian di dalam kitab Perjanjian Lama di mana Allah Bapa mengizinkan bangsa Israel untuk memiliki patung berhala musuh-musuhnya. Ini nampaknya melambangkan benda-benda netral yang tidak mempunyai nilai religius atau okultisme. Selanjutnya, Allah menginstruksikan untuk menghancurkan benda-benda terkutuk. Seperti tertulis di dalam Ulangan 7 ayat 25 dan Kisah Para Rasul bab 19 ayat 19. Di masa sekarang, prinsip yang sama berlaku kecuali benda-benda yang tidak hangus dibakar dengan api. Menurut aturan umum, benda apapun yang tidak mempunyai nilai religius atau okultisme hanya dapat dibersihkan atau disucikan dengan pimpinan dan arahan Roh Kudus. Apalagi jika sebelumnya dimiliki oleh orang yang belum percaya. Bisa dalam bentuk perhiasan atau barang antik. Untuk kasus seperti ini, doa yang sederhana seperti di bawah ini dapat diucapkan keras-keras dan urapilah benda-benda tersebut dengan minyak urapan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, aku menyucikan benda-benda ini dari sejarah masa lalunya dan dari hal-hal yang mengotorkan serta memutuskan semua keterikatan jiwa dengannya. Semua di dalam nama Yesus Kristus, aku menyucikannya dengan darah Yesus Kristus. Aku ikat setan dan semua roh-roh yang tidak berasal dari Roh Kudus yang menggunakannya sebagai titik kontak, serta aku menghancurkan kuasa mereka dan mengusir mereka keluar secara permanen dan melarang mereka untuk kembali. Semua ini kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan aku melepaskan benda-benda ini dari setan dan semua roh yang bukan berasal dari Roh Kudus secara permanen dan berkesinambungan di dalam nama Yesus Kristus. Sebenarnya, saya pernah memiliki kesempatan untuk membersihkan atau menyucikan sebuah benda di dalam 12 tahun terakhir dan sekali-kali kepada benda antik, di mana dalam sejumlah kesempatan saya melakukannya tanpa pimpinan Roh Kudus. Dalam semua kesempatan ini, setelah dilakukan tindak lanjut atau follow-up, saya menemukan tidak ada perubahan atmosfer atau lingkungan spiritual di dalam rumah atau tempat kerja yang bersangkutan. Kemudian, saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk melanjutkan dengan menghancurkan benda-benda tersebut. Akhirnya, saya menemukan bahwa beberapa benda dapat benar-benar disucikan kembali, namun hanya dengan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya ini adalah pengalaman pribadi saya yang disahkan melalui kontak dan pertempuran yang berkepanjangan dengan benda-benda terkutuk selama bertahun-tahun. Roh Kudus, sesuai dengan Alkitab, hampir selalu memimpin Anda untuk menghancurkan benda-benda terkutuk. Aturan-aturan untuk menghancurkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dapat terbakar, bakarlah mereka. Yang kedua, jika dapat dipecahkan, pecahkanlah mereka. Dan yang ketiga, jika tidak dapat dibakar atau dipecahkan, kuburlah mereka. Saya seringkali mengamati bahwa benda-benda terkutuk yang diperuntukkan untuk dibakar akan tahan dalam pembakaran. Bahkan lukisan-lukisan berbahan dasar petroleum itu pun juga tahan dalam pembakaran. Mereka harus dibakar dengan tindakan pengamanan yang besar dengan lebih dari satu orang yang hadir. Kadangkala menggunakan sedikit bahan penyulut. Namun jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah sekali-kali menggunakan bensin. Jangan pernah sekali-kali pun menggunakan bahan penyulut dalam jumlah besar atau membakar dalam kondisi berangin. Tidak ada perkecualian. Tidak pernah ada, tidak pernah, dan tidak pernah menggunakan barang-barang atau pelarut yang mudah terbakar atau mudah menguap. Bakarlah di halaman belakang, di dalam keadaan angin tidak bertiup, atau di dalam bak sampah. Lakukan dengan berhati-hati dan juga gunakanlah akal sehat. Benda-benda terkutuk yang terbuat dari porselen, tanah lempung atau tanah liat, dan batu-batuan harus dipecahkan.
Saya menyarankan agar mereka ditaruh lebih dulu di dalam tas kait, lalu pecahkanlah mereka dengan palu atau dengan membenturkan tas tersebut dengan trotoar atau badan jalan. Jangan pernah menggunakan palu untuk menghancurkan mereka dengan mata yang tak terlindungi. Jadi mata Anda harus dilindungi, mungkin menggunakan semacam kacamata pelindung. Benda-benda terkutuk tertentu yang terbuat dari logam, seperti patung logam, benda cetakan dari bronze atau kuningan, dan lain-lain tidak dapat dibakar atau dipecahkan, sehingga haruslah dikubur. Saya senantiasa mengubur mereka di tempat yang tidak terduga, di mana setan nampaknya mustahil untuk memimpin seseorang ke tempat tersebut. Atau saya membuangnya ke dasar sungai kecil yang dalam atau dasar palung sungai yang berpasir atau berendapan lumpur, di mana sungainya memiliki aliran yang baik, sehingga benda tersebut benar-benar terkubur secara alami dengan pasir atau endapan lumpur. Kata-kata peringatan. Jangan pernah sekali-kali menghancurkan benda terkutuk sebelum mengikat atau melepaskan benda tersebut dari ikatan setan, semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, kegelapan, dan roh-roh jahat di tempat tinggi, dan semua roh-roh yang tidak berasal dari Roh Kudus yang menempel pada benda tersebut. Jika Anda tidak melakukannya, maka pasti akan terjadi pembalasan. Namun jika Anda melakukannya, maka tidak akan terjadi apapun dan Anda benar-benar aman. Maka Anda dapat berdoa sebagai berikut sebelum Anda menghancurkan benda-benda terkutuk tersebut. Bapa, aku mengikat secara permanen, segera, sempurna, dan berkesinambungan semua setan, setiap pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia kegelapan, roh-roh jahat di tempat tinggi, dan semua roh-roh yang tidak berasal dari Roh Kudus, yang menggunakan benda terkutuk ini sebagai titik kontak, dan melepaskan kerajaan setan dari pasanganku, anak-anak, anggota keluarga, rekan-rekan, sahabat-sahabat, kenalan-kenalan, semua orang percaya, dari aku, dari semua yang kumiliki dan kusimpan, dan aku tutup bungkus mereka semua dan kami secara berkesinambungan dengan darah Yesus Kristus. Aku mengikat mereka secara permanen dan secara berkesinambungan dari segala bentuk pembalasan, pemberontakan, atau tindak apapun juga, dengan cara apapun dan bentuk apapun, dari hari ini atau hari-hari yang akan datang, kepada atau melalui siapapun, melalui organisasi apapun, musuh atau mungkin yang akan menjadi musuh, dan semua kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, yang paling terpenting adalah selalu ikuti perwahyuan, hikmat, dan penghancuran benda-benda terkutuk dengan ucapan syukur, puji-pujian, dan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah aku tahu bahwa rumahku atau kantorku telah bebas dari benda-benda terkutuk, pelayanan, dan efek-efeknya? Yang pertama dan terutama, dengan kesaksian di dalam roh manusia, Roh Kudus bersaksi kepada roh kita, Roma 8 ayat 16. Melalui karunia-karunia roh, yaitu ketajaman roh atau karunia perkataan pengetahuan, perkataan hikmat, dan karunia membedakan roh. Lalu juga melalui buah-buah roh, di mana Anda merasakan damai dan sukacita. Lalu yang kedua, adanya restorasi, kestabilan perasaan dan tingkah laku, termasuk pola tidur, diamati di dalam rumah atau tempat kerja di mana sebelumnya terjadi gangguan. Yang ketiga, cekcok dan perdebatan berkurang atau bahkan hilang. Yang keempat, beberapa anggota keluarga atau karyawan di tempat kerja mengalami perbaikan tingkah laku atau direstorasi menjadi normal. Yang kelima, Roh Kudus bersaksi telah terjadi perubahan di dalam roh atau atmosfer di sekelilingnya atau lingkungan tersebut. Yang keenam, semua hal-hal yang sebelumnya digambarkan yang menjadi bagian dari pelayanan roh jahat tidak ada lagi. Dan yang terakhir, ada rasa tahu di dalam roh bahwa kemenangan telah dicapai. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.